Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ashabihi. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatizatina wa man alaina haqqun. Khususan ila ruhi almarhumah Pipit binti Haris. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatihim fil mahdiyyin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin wal mujahidin fi Ghazzah nasran azizan ala sahajin zalimin mal'unin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Mursadah dengan Ibu Haji Alius. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan. Doakan insyaallah entah kapan waktunya beliau mau umroh. Baik. Mas Joko juga sama Jaki ya, termasuk. Kalau Mas Joko saya udah kasih duitnya, tinggal Jaki doang. Para orang tua, bapak-bapak kita, mamang-mamang, abang-abang, semuanya, ibu-ibu yang di luar, pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi Nigari datang, Mang. Nujuari datang. Nigari ya? 7. Iya, jadi kalau kata orang dulu, malaikat maut ini Israel lagi keliling-keliling Jatiwaringin. Israel lagi keliling Jatiwaring. Ya. Sebenarnya setiap orang itu, malaikat Israel atau malaikat maut itu, malakul maut, itu bukan satu. Bukan Oke lah kita katakan satu, dia ini koordinirnya, pimpinannya, komandannya.
Pengikutnya tuh banyak. Dan setiap kita itu ada malaikat maut. Setiap orang, laki-laki dan perempuan, ada malaikat maut. Makanya mati itu nggak bisa maju dan mundur juga. Karena malaikat ini udah dapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut seorang hambanya, laki-laki atau perempuan, pada waktu yang tepat. Waktunya udah dikasih tahu sama Allah. Nunggu aja. Jadi kemanapun dia, itu pasti akan mati. Makanya kan Allah bahasakan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemanapun kamu sembunyi, walaupun di dalam bunker, di goa, kamu tetap akan dijemput oleh kematian. Iya, karena kematian bukan seperti yang mungkin kita pahamin. Malaikat Israel kalau dia lagi nyabut yang di Israel, kemarin kan kudu pakai waktu kan. Enggak, bukan begitu. Semuanya ada di antara kita malaikat mautnya nih. Saya ada, Ustaz Masim ada, semuanya ada. Tinggal lagi nunggu. Nunggu waktunya. Asal sampai aja waktunya, itu nggak boleh selip sedikit. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju dikit banget, nggak bisa mundur dikit banget. Pas. Oh. Maka kalau Allah tentukan orang Jatiwaringin seluruhnya meninggal dalam menit, detik yang sama, itu akan terjadi. Nggak bakal selisih. Dia meninggalnya bareng nih. Menitnya sama, detiknya sama. Nggak bakal selisih. Oh. Maka ya, kematian itu memang harus dijadikan pelajaran ya. Ya, Kiai Jawaz, beliau ini orang baik, ustadz juga, ngajar juga, ngaji juga, ya. Ngaji sama Buya, berhentinya memang meninggal. Jadi agak sedikit mirip dengan orang tua saya. Haji Abdul Jalil itu almarhum, dia berhenti ngaji, itu pas meninggal. Kalau ngajar makan memang terus. Ngaji. Maka kayak Jawa itu iya. Putus. Berpisah dari majelis ilmu. Ya, itu karena wafat. Maka siapapun yang meninggal dalam menuntut ilmu, matinya itu fisabilillah. Ini mah nggak perlu diaminin juga, emang kayak begitu, Pak. Makanya kalau yang bahasa ngajinya rajin nih kayak bapak-bapak, ibu-ibu rajinnya ngajin, ibu-ibu, bapak-bapak yang setiap malam saat Selasa memang punya rencana buat ngaji, maka meninggal di hari-hari manapun dia meninggalnya orang nuntut ilmu. Itu mulianya, Pak. Makanya pernah saya bilang jangan sampai ada rencana berhenti ngaji. Karena kita selek sama teman, nggak bener sama bini, akhirnya berhenti ngaji. Jangan apa itu. Orang ngaji kalau masih ngaji aja, niat ngaji, masih mantap aja dalam hati kita, kapanpun Allah wafatkan kita, insya Allah wafatnya fisabilillah. Maka kayak Jawa sini meninggalnya fisabilillah. Karena memang apa? Dia masih ngaji. Ngajinya sama Abu ya, sama mantu saya, Ustaz Nur Fadli. Ini contohan orang baik. Kayak juga Pipit. Kenapa Pipit saya bacain Fatihah? Yang pertama, dia memang kalau Selasa itu ngaji terus. Dan bukan hanya sekedar ngaji, tapi memang kelihatan, kedengeran gitu. Karena kalau dia lagi kagak ngaji, kadang-kadang saya lewat, Fit, lu malas amat ngaji. Iya bang ngaji, yang ngaji. Besok dia ngaji. Rajin, kelihatan di Ustazah Sawiyah. Maka buatlah satu perbuatan yang kalau kita meninggal orang itu tersenyum. Buatlah satu perbuatan amal yang soleh karena Allah, yang saat kita meninggal orang tuh ingat kita senyum. Siapa yang meninggal pulang? Ya Allah, dia mau orang baik. Lah tibang begitu saja dia nggak perlu ngangkat tangan. Itu Allah udah catat kesaksiannya bahwa ini kesaksian baik yang akan mempengaruhi.
si mayit di hadapan Allah. Sebaliknya jangan orang itu perhitungan bahkan enek saat kita meninggal. Siapa yang meninggal? Fulan, ya mampus rasain. Wah, ya kita orang Betawi pasti begitu. Nauzubillah min. Maka jangan buat orang lain ini perhitungan doain kita saat kita meninggal. Jangan apa? Coba deh, mohon maaf, mohon ridho. Saya nggak mensucikan antum semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya pribadi, antum semua bisa istiqomah di jalan Allah seperti ini, sembayangnya, sedekahnya, ngajinya seperti ini, insya Allah mati kita. Walaupun mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi kita akan dibantu dengan doa ikhlas oleh teman-teman kita. Kenapa? Karena kita itu nggak akan kembali sendiri, dalam artian apa? Teman-teman kita yang sayang sama kita, yang cinta sama kita, itu ngangkat tangannya ikhlas. Siapa yang meninggal Fulan, ya Allah dia mau orang baik, teman kita, yuk kita doain. Makanya hindari perbuatan-perbuatan, hindari amalan-amalan, hindari sikap-sikap yang membuat orang perhitungan kalau kita udah meninggal. Bang, nyolatin sana yuk. Siapa yang meninggal? Lah itu tetangga saya, kayak abang kagak kenal aja. Tetangga yang mana? Lah itu samping rumah. Oh, kagak pernah sembahyang orangnya ya? Udah lu aja sono. Kan udah ada ustadz, ada kiai itu yang nyolatin, gua mah kagak perlu. Allahu Akbar. Padahal kiai ustadznya kagak ada yang ikhlas. Orang kagak enak. Lah kalau posisi saya itu ustadz banyakan kagak ikhlasnya, Pak. Jujur aja. Kenapa? Banyakan gak ikhlasnya. Begini mikirnya kayak saya. Wah, kalau gua kagak datang kagak enak ini. Ikhlas apa kagak? Tuh. Makanya di sini perlu menata hati juga diundang nyolatin. Ya Allah, udah karena Allah dah. Karena Allah, jangan karena amplop, jangan karena ingin dipuji, jangan karena ingin dihormatin, dimanapun shopnya ya udah diri di situ, jangan mau ke depan melulu. Jangan lu ustaz mah zaman sekarang maunya ke depan melulu. Sekarang kalau kagak ke depan kagak diamplopin. Ini bapak-bapak pada paham kagak sih? Bener kagak? Lah emang kayak begitu. Yang banyak ikhlasnya tuh orang antum, yang bukan ustadz tuh banyak ikhlasnya. Kalau ustadz penyakitnya udah banyak, Pak. Diundang nyolatin. Siapa yang meninggal? Sanu. Udah, gua nggak mau nyolatin. Ustadz Masim datang. Assalamualaikum, iya. Ntar nyolatin ini Buya kagak ada, kayak Barudin kagak ada. Ya elah, kemana sih? Kan gitu. Bener kagak? Akhirnya pandangan anak kagak enak sama Ustadz Mas. Berangkatlah anak nyolatin di Atianan Dumel. Gue ini kalau bukan karena Ustadz Masim, gue kagak nyolatin. Saya tanya, itu ikhlas apa enggak? Oh, Ustadz banyak penyakitnya, Pak, Bu. Yang banyak ikhlas siapa? Antum. Bang Sony ngapain ngikut nyolatin, Bang? Dah, dia temenan Ustadz. Masa masih hidupnya anak nggak pernah doain, pas sudah meninggal anak nggak doain? Tulus Bang Sony berangkat, ikhlas Bang Sony berangkat nyolatin. Pas Allahu Akbar dia baca Fatihah, habis itu dia baca sholawat, habis itu dia bilang, ya Allah, dalam hatinya, ampunin dosa teman saya, ya Allah. Diangkat tuh doanya ke 7 lapis langit, langsung dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena makanya jamaah saya jangan kayak jamaah lain. Segerah banget nyolatin kalau yang mati orang giliran yang susah enggak. Jamaah madrasatul hadis enggak boleh begitu. Miskin diundang, datang lillahi ta'ala. Yang kaya ngundang, datang bismillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Adapun dikasih amplop habis nyolatin, dikasih amplop setelah kita kelar sholat, itu enggak ngerusak keikhlas, tapi tujuan kita dari rumah doain saudara kita. Jangan dari rumah, ini gocap apa 25 ya? Demikir aja dia gitu, Jak ya. 25 kayaknya ini 25. Biarin dah 25, gue berarti nambahin 25. Dapat rokok Sampurnamil sebungkus. Gas dah, ya. Rusak nggak kira-kira? Oh, Abdul Qadir. Iya, jangan begitu kita. Bismillah, siapa yang meninggal? Ayo datang. Gitu. Wow, makanya
Kalau bicara hati, lebih ikhlas mah ikhlasan antum dibanding Turmuzi Abdul Jalil. Turmuzi Abdul Jalil udah jadi ustad. Suka pala pilih. Yang kaya yang meninggal berangkat. Yang miskin, gue lihat dulu kan. Ngaji kagak loh. Bener nggak? Iya. Makanya kalau meninggal, udahlah Haji Ahmad gak usah diundang. Gak usah Pak, rusak Pak. Iya, makanya ini perlu ilmu, gitu. Ini perlu ilmu, ya. Makanya dari dulu Ruhul Jadid itu saya itu tanamkan. Kalau ada yang meninggal dari jamaah kita, satu, lu jangan amplopin gua kalau nyolatin. Emang saya getirin, tanya aja Bang Pele. Siapapun yang meninggal, jangan pakai ngamplopin, kecuali di akekah, kawinan, itu silakan. Tapi kalau meninggal jangan pakai ngamplopin. Ya cuman kadang-kadang tuan rumah pesannya kan udah amplopin juga kita. Gimana? Makanya kadang-kadang kalau ngasihnya begini saya tolak, tapi kalau udah masukin di baju, orang mau nyolatin jadi ribet banget. Yaudahlah terima. Bener kagak? Cuman kenapa? Bukan nggak butuh duit, bukan saya kaya, bukan apa. Tapi minimal saya mau nyontoin diri saya. Kalau saya udah bisa nyontoin diri saya, nyontoin keluarga saya, maka saat saya ngomong begini ke jamaah, jamaah akan ngikut. Jangan saya ngomong begini tapi saya mata amplopan. Ingetin Pak, kasihan orang yang meninggal. Berapa yang nyembayangin? Yang nyembayangin ada 10 juta. Cuman yang meninggal ya orang pejabat. Itu di amplopinnya dikasih list, di grup disebar yang nyolatin kiai 2,5 juta, ustadz 1,5 juta, ustadan 500, jamaah biasa 2,5. Cabut nggak kira-kira kita? Gas lah 2,5. Apalagi udah pensiun. Gas nggak kira-kira? Kira-kira kalau tujuan semua yang nyolatin karena duit, karena amplop, itu ikhlas apa enggak? Nah itu. Maka ayo kita lakukan satu perbuatan lillahi ta'ala, karena Allah. Yang perbuatan ini nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan terima, amin. Dan Allah akan jadikan keikhlasan saudaranya yang masih hidup untuk mendoakan saat dia meninggal. Ayo. Contoh ya, kayak Pak Dopir, Pak Hasan. Kalau yang belum kenal Pak Hasan, suaminya Umi Siri. Pak Dopir aja. Manusia ada kesalahannya, iya, ada kesalahannya. Tapi pada saat kita nyolatin, kita doain, itu nggak ada di hati kita tujuan apa-apa kecuali ya Allah ampunin segala dosanya. Itu yang ikhlas. Iya. Nah makanya kayak Bu Pipit, ya saya kenal emang dia ngaji, kan enak kita doainnya. Bodoh keluarganya mau mengundang saya, mau kagak bodoh amat itu mah. Saya tadi juga nggak sempat nyolatin, kebetulan masih di Singapura tadi jam berapa? 11. Nggak bisa. Iya. Karena take off-nya jam 12:30. Repot. Kong Nani saya bilang saya nggak bisa datang karena masih di Singapura ini. Repot kalau Ustadz udah begini Pak. Lama-lama PA muridnya semuanya. Yang udah berhasil PA ajak dia Pak. Aduh, benar nggak kira-kira? Maka kita doain semuanya orang-orang baik yang meninggal, ya kayak Jawas, ya Pipit, semuanya dah tuh. Ya. Mudah-mudahan Allah terima segala amalnya, ya Allah. Allah angkat derajatnya, tinggal kita persiapkan amal sebaik mungkin, ikhlas karena Allah, agar kelak nanti kita meninggal, Allah ampunin, Allah sayangin kita, doa orang Allah terima karena ikhlasnya, sayangnya ke kita, amin. Ya Rabbal, ya Allah. Oh iya doain kiai kita Umi Munjidah juga ya. Umi Munjidah ntar malam pulang. Oh belum. Umi Munjidah kapan baliknya? Oh tanggal 10. Bang Imin tahu amat. Mentang-mentang itu mamangnya Bu ya. Jadi doain mudah-mudahan ini udah selesai haji, udah tawaf ifadah juga, tinggal nunggu beberapa hari tawaf wada baru balik. Mudah-mudahan kita doakan ke Mustafa Kamal hajinya mabrur. Umi Munjidah juga hajinya mabrur. Semuanya Allah gugurkan segala kesalahannya, Allah istiqomahkan dalam agama, Allah sehatkan, selamatkan sampai ke tanah air bertemu keluarga. Amin ya Rabbal alamin.